Kegiatan ibadah sepekan GSJPDI Ebenezer. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0852 1777 5570. Kesehatan diri sendiri adalah kesehatan Indonesia. Karena itu, mari selalu terapkan protokol kesehatan dan kita melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Shalom. 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 Haleluya. Biarlah sukacita surga melimpah dalam hati kita, karena hari ini kita akan sama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Karena Dia bangkit, maka keselamatan itu, surga itu adalah kepastian bagi kehidupan orang percaya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan rayakan dengan sorak-sorai, dengan sukacita kebangkitan Yesus. Kita syukuri, kita agungkan, kita muliakan Dia. Amin. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita berdoa lebih dahulu, menyerahkan ibadah Paskah kita pada saat ini. Haleluya. Kami sangat-sangat bersyukur kepadamu Bapa, kepadamu Yesus penebus kami yang hidup, yang dengan nyata dan ajaib menyatakan bagaimana Engkau mengasihi kami. Engkau tidak berhenti lahir, tidak berhenti mati, tetapi Kau sampai bangkit. Dan oleh kebangkitan-Mu, maka musuh apapun itu Tuhan, sampai yang terberat sekalipun Tuhan sudah letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau berikan kami karunia kemenangan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebangkitan-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu terus menguasai hidup kami, sehingga kami benar-benar bisa menatap masa depan penuh kepastian. Karena Tuhan Yesus adalah penolong penyelamat kami. Terima kasih. Itu sebab kami bersyukur saat ini dalam ibadah Paskah. Kami datang seluruh jemaat-Mu Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami, kerendahan hati kami. Inilah kami, layakkan kami semua di dalam kuat kuasa Roh Kudus semualah mengurapi kami semua di mana-mana pun kami berada saat ini. Para pelayan-Mu urapi semuanya sampai pada pemberitaan firman. Engkau pimpin Tuhan ibadah Paskah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, apapun itu bentuknya, kami bersahati menyerukan nama di atas segala nama, Yesus yang sudah bangkit kalahkan maut, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah air anggur curahan Roh Kudus melimpah dalam hati kami saat ini, memberikan kami sukacita untuk kami mengagungkan Engkau bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami habiskan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Mari, semua ini karena salibnya. Haleluya. Kita pujikan Dia. Siapkan hatimu dengan rasa syukur, penuh hormat, pengagungan kepada Yesus. Tinggikan salibnya, hargai salibnya, anugerahnya dalam hidup kita. Angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, ya Tuhan. Semua sakit kami Kau sanggup sembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Angkat suaramu, nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ya Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Syukur Tuhan. Semua karena salib-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Salib-Mu menyelamatkan kami. Salib-Mu menebus kami. Salib-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Syukur, terima kasih. Semua karena salib-Mu.
lagi. Engkau yang berkuasa. Kami percaya kuasa-Mu sempurna. Berkatlah, pujikan. Haleluya. Di hidupku. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Kuasa salib-Mu yang sempurna menyempurnakan hidup kami. Kuasa salib-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami. Kuasa salib-Mu Tuhan yang mengerjakan keajaiban, kelimpahan mujizat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bersukacita Yesus sudah bangkit. Amin. Amin. Dia bangkit. Maka siapapun pergumulan hidup kita, Dia sudah karuniakan kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita sorakkan sukacita merayakan kebangkitannya. Allah bangkit, kerahkanlah. Haleluya. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Bernyanyi dengan sukacita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu
Dia bangkit, amin. Dan dia sudah ada di tahtanya, amin. Karena memang dia dari awal sampai akhir, dari Alfa Omega, dia tetap Raja kita, amin. Mari kita masih bersyukur kepada Tuhan. Kita bersorak kembali untuk Tuhan. Dia Raja, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan lagi. Lebih semangat. Bersyukurlah kepada Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang Dia berjaya, haleluya.
Haleluya. Amin. Amin. Dia Raja, tidak ada yang bisa menghalangi setiap karya yang terindah dari Dia untuk kita. Amin. Dia mati, Dia hidup, Dia sudah bangkit untuk kita. Dan saat ini Dia sudah siapkan tempat bagi kita. Amin. Karena kita percaya sampai selama-lamanya Yesus hidup dan Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Satu pujian sukacita kembali bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan lagi untuk Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Oh, haleluya. Di bawah kakinya. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Malaikat surga sangat tempat hidup. Yesus hidup, Dia bangkit. Mautlah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan, musuh telah ditaklukkan. Haleluya. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Yes Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mautlah dipatahkan, kita jadi. Yesus hidup, haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sudah hidup dan bangkit. Terima kasih Yesus, Kau siapkan tempat bagi kami. Kaulah pengharapan kami selamanya. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Jangan dikalahkan, kita jadi lebih dari. Yesus hidup,
jumping out my mind. From the top of my head, rain onto my toes. I can't keep it all inside. I want to dance without my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah banyak memuji Tuhan, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Dan bila kita satu di dalam doa untuk menyongsong atau menyambut firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengarkan. Terima kasih Bapa Sorgawi, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, karena Engkau sudah kembali memberikan kesempatan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh memperingati akan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah bukan sekedar kami memperingati, tetapi kami benar-benar merindukan makna yang sebenarnya dari kebangkitan, dan kami boleh menyaksikan dan boleh merasakan kuasa kebangkitan dengan nyata dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Bapa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar benar-benar mereka bisa sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuasai dan urapi dengan kuasa urapan Roh-Mu termasuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga saat pagi hari kami boleh merasakan kuasa kebangkitan menyata dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa apapun bentuknya yang masih mau untuk mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berhadirat di antara sidang jemaat dimanapun berada dan juga yang mendengarkan. Terima kasih, kami siap membuka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian saat ini. Saudara dikasih Tuhan, selama ini ya kita sedang diajarkan oleh Tuhan, diberitahu oleh Tuhan ya tentang kematian Yesus. Banyak hal yang sudah Tuhan beritahukan kepada kita, dan biarlah itu yang bisa menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita kalau masuk dalam pengalaman kematian ya nanti ada kuasa kebangkitan yang nyata seperti Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga ya. Dan kita sedang mempelajari dalam Matius 27 itu ada 7 percikan darah di atas tabut perjanjian yang sengsara atau jalan kematian dari Yesus. Tapi dia mati, tidak mati seterusnya, tetapi dia juga bangkit. Dan inilah yang sedang kita peringati saat ini. Tapi mari kita mau melihat apa makna dari kebangkitannya bagi kehidupan kita. Kalau kita melihat di pasal 28 ya, di pasal 28 tentang kebangkitannya ini, pasal 28 itu menunjuk pada Shekinah glory atau sinar kemuliaan atau kuasa kebangkitan Tuhan.
Dari kuasa kebangkitan Tuhan juga ada sinar kemuliaan. Ya, saya akan mengajak untuk membaca kita di dalam Matius 28 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Matius 28 ayat 1 dan 2 kita baca lebih dahulu. Setelah hari Sabat, lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dua Maria. Satu Maria Magdalena, satu Marianya yang lain. Ya, menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Di sini memperlihatkan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain tadi ada di kubur Yesus itu adalah orang-orang yang sangat setia mengikuti Yesus. Sangat setia mengikuti Yesus. Mereka tetap mengikuti Yesus sekalipun Yesus sedang diolok-olok. Dia mengikuti sekalipun Yesus sedang disiksa sampai disalibkan, bahkan sampai dikuburkan. Ya, di kuburan Yesus itu dia tetap ada dua perempuan ini. Oleh sebab itu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu merupakan orang-orang yang pertama kali melihat kuasa kebangkitan Yesus atau Shekinah Glory. Dua perempuan ini oleh karena setia dan mengikuti Yesus dimanapun sampai dikubur. Sehingga dua orang ini itu bisa saudara dikasihi Tuhan melihat saat itu. Melihat kuasa kebangkitan Yesus. Ini dua orang ini yang pertama melihat Yesus bangkit, melihat kuasa kebangkitan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, jadi ukuran pengikutan kepada Tuhan atau sampai nanti dipakai Tuhan adalah kalau kita setia dalam pengalaman kematian atau pengalaman salib bersama Yesus ini. Jadi saking setianya dimanapun Yesus sedang mengalami sampai disalib sampai dikubur ini, mereka berdua yang pertama kali melihat kuasa kebangkitan Yesus. Yang bisa membuat kita bisa merasakan kuasa kebangkitan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan. Demikian juga kalau kita setia dalam pengalaman kematian bersama Yesus seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, maka kehidupan kitalah yang akan diutus Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan kita menjadi, saya katakan menjadi tangan pertama yang menyaksikan tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Buat kita yang pertama merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Di sini kita melihat dengan jelas Maria Magdalena dan Maria yang lain adalah tangan pertama menyaksikan langsung kebangkitan Yesus. Sedangkan rasul-rasul yang lain, rasul-rasul yang hebat, murid-muridnya itu rasul-rasul yang hebat hanya menjadi tangan kedua. Dia tidak melihat, tapi dia mendengar. Maria Magdalena dan Maria yang lain disuruh pergi, kasih tahu. Jadi tidak langsung ini. Jadi rasul-rasul saya katakan menjadi tangan kedua. Sebab apa? Sebab mereka meninggalkan kubur. Waktu Yesus sudah dikubur, mereka meninggalkan. Tapi Maria Magdalena dan Maria tetap ada di situ. Jadi rasul-rasul menjadi tangan kedua. Sebab mereka meninggalkan kubur, artinya
meninggalkanku. Artinya tidak seperti Maria Magdalena dan Maria Yesus, yaitu mereka kurang setia dalam pengalaman kematian bersama Yesus. Saudara, sebab itu biarlah kita setia dalam pengalaman kematian bersama Yesus. Ini yang sedang diajarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi tangan pertama yang menyaksikan kuasa kebangkitan Yesus. Tangan pertama langsung melihat. Ya. Kalau kita beli mobil baru, ya tangan pertama yang beli mobil baru itu tangan pertama. Nanti kalau sudah dijual tangan kedua, tangan ketiga dan seterusnya ini. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, biar kita setia dalam pengalaman kematian bersama Yesus, supaya kita bisa langsung, ya, menjadi tangan pertama yang menyaksikan kuasa kebangkitan atau yang langsung merasakan kuasa kebangkitan. Ya. Di dalam Matius 28 sekarang lanjut ayat yang kedua. Waktu ada gempa bumi itu. Ya, waktu ada gempa bumi itu. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya ini. Jadi turun dari langit, datang ke batu yang menutup kubur Yesus itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi batu itu sudah digulingkan, didudukin ini. Ini menunjuk kepada kuasa kebangkitan Yesus mampu untuk menggulingkan batu yang besar yang menutupi kubur itu. Ya, digulingkan, diduduki, dikuasai ini. Ya. Nah, buat kita sekarang artinya, jadi kuasa kebangkitan Yesus mampu untuk menggulingkan batu besar, artinya kuasa kebangkitan Yesus mampu menghancurkan kekerasan hati. Batu ya itu keras, kalau batu sing emput kaya busa. Batu itu keras, menunjuk pada kekerasan hati. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan Yesus mampu menghancurkan kekerasan hati. Oleh karena dosa. Dosa itu yang membuat manusia keras hati. Bahkan sampai sekeras hatinya Firaun. Firaun itu gambarannya setan. Keluaran 7 ayat 14-16, Keluaran 7 14-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi untuk ibadah ya. 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Pada waktu pagi biasanya itu Firaun keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mendengarkan. Ini Firaun menunjukkan praktek manusia yang keras hati. Ya, sama seperti Firaun yang harus dihancurkan oleh kuasa kebangkitan. Kekerasan hatinya Firaun harus dihancurkan oleh kuasa kebangkitan. Ya, tadi di dalam ayat yang 11 ini prakteknya manusia keras hati harus dihancurkan dengan kuasa kebangkitan. Ya, prakteknya pertama ayat 16 tadi, supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya
kehidupan tidak mau beribadah dan melayani Tuhan, itu sama dengan tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai tidak bisa beribadah melayani seperti Firaun. Harus dihancurkan oleh kuasa kebangkitan. Dan yang kedua, engkau tidak mau mendengarkan, berarti tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, termasuk tidak mau taat dengar-dengaran pada orang tua jasmani, orang tua rohani gembala, apalagi sampai orang tua surgawi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat pada zamannya Nuh, roh tidak taat itu melanda semua lapisan manusia. Baik mulai anak kecil sampai orang tua. Hanya Nuh sekeluarga yang diselamatkan, yaitu hanya 8 orang. Dari 8 orang yang ada di Bahtera Nuh yang selamat, itu tidak ada anak kecil, enggak ada kaum muda yang selamat. Hanya Nuh suami, Nuh dan istri, anak dan menantu, 8 orang ini. Ya. Seringkali kaum muda sudah punya potensi, malah tidak taat dengar. Oh, merasa punya potensi, merasa kuat dan lain sebagainya, merasa pintar dan sebagainya. Mulai deh nggak taat. Ya. Contohnya ada, ya, Absalom. 2 Samuel 18 ayat 9. 2 Samuel 18 ayat 9. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal, ya kayak kuda gitu ya. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon arabantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarabantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, ya. Tergantung antara langit dan bumi itu. Naik enggak, di bawah enggak itu. Ya. Sedang bagal yang dikendaranya itu berlari terus. Ya, jadi ya Absalom tergantung-gantung. Ya, ya. Ini di tengah-tengah, enggak naik, enggak turun. Ya, sama dengan ya, seperti tidak panas, tidak dingin. Ini saudara dikasih Tuhan, ya. Di dalam 2 Samuel 14 ayat 25 itu dituliskan, ya, bahwa di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak yang dipuji kecantikannya seperti Absalom, ya. Jadi udah gagah segala macam, ya. Udah cantik di sini, dari telapak kakinya sampai ujung kepala tidak ada yang cacat padanya. Luar biasa. Ini Absalom. Apabila ia mencukur rambutnya, pada akhir tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Kalau melihat di sini, Absalom itu punya potensi dan juga punya kebanggaan. Oh, cantik, tidak ada cacat. Tapi justru potensinya itu yang menggantung dia karena ketidaktaatannya. Jadi oleh karena ketaatan, dia tergantung di pohon. Ya, enggak ke bawah, enggak ke atas. Itu dalam perjanjian. Sekarang contoh dalam perjanjian baru, yaitu seorang pemuda yang kaya, yang baik. Sudah kaya, baik. Tetapi tidak taat pada Tuhan. Tuhan perintahkan, jual, bagikan. Enggak taat. Akibatnya dia kecewa dan binasa selamanya. Jadi untuk itu kita harus hati-hati. Sebab kita banyak diuji soal ketaatan. Ya.
kita banyak kali diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah problema, katakan juga penderitaan atau percekatan. Itu kita sedang diuji soal ketaatan. Kalau gagal kita akan gugur seperti Absalom dan seperti pemuda yang kaya itu. Ya. Jadi ini praktek manusia keras hati. Gak mau beribadah melayani Tuhan, gak taat dengar-dengaran. Yang ketiga, tidak mau mengaku dosa. Kalau gak mau mengaku dosa, itu akan memakai kebenaran diri sendiri. Ini seperti Firaun selalu menyalahkan Musa. Jadi ini sama dengan menutupi ketelanjangan dengan pohon ara seperti di Taman Firdaus. Mereka telanjang menutupi dengan daun pohon ara. Kalau keras hati, ada akibatnya. Akibat keras hati yang pertama tadi seperti kubur kosong. Sama dengan hidupnya kosong. Gak bisa apa-apa dan gagal total. Akibat keras hati kedua seperti kubur kosong, pintu tertutup. Tidak ada jalan keluar dari masalah, tapi masalah makin bertambah-tambah dan tidak ada masa depan yang indah. Akibat keras hati yang ketiga, tulah pertama datang di tanah Mesir, yaitu air menjadi darah. Artinya tidak ada kepuasan kalau ada tanda darah itu. Yang hanya ada dalam penderitaan. Kalau sudah tidak puas, pasti akan mencari kepuasan di dunia. Kalau mencari kepuasan di dunia pasti akan jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dan akibat keras hati yang lain adalah rohaninya akan mati. Kering rohani. Tidak ada gairah dalam perkara-perkara yang rohani. Akibatnya terakhir itu kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Kuasa kepekaan Yesus mampu menghancurkan kekerasan hati sehingga kita memiliki hati yang lembut. Batu keras tadi digulingkan, dihancurkan dengan kuasa kebangkitan. Hati yang keras hanya bisa dengan kuasa kebangkitan, dihancurkan dengan kuasa kebangkitan. Sehingga kalau hati yang keras dihancurkan dengan kuasa kebangkitan, maka kita akan memiliki hati yang lemah lembut. Ya, amin. Ini yang perlu pada kita saat ini. Jangan ada kekerasan hati. Kita merayakan kebangkitan Yesus, ada kuasa kebangkitan. Biar pagi hari pertama kali kita bisa merasakan kuasa kebangkitan. Yang masih keras hati dihancurkan dengan kuasa kebangkitan. Sehingga memiliki hati yang lembut. Apa praktek hati yang lembut? Praktek hati yang lembut yang pertama itu adalah setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepada Tuhan. Bukan karena kebiasaan atau memenuhi kewajiban. Mari, pagi hari Tuhan beritahukan. Jadi kita setia hanya oleh karena kebiasaan atau memenuhi kewajiban. Tapi praktek hati yang lembut setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Bukan kebiasaan, bukan kewajiban.
Praktek hati yang lembut itu yang kedua akan taat dengar pada Tuhan apapun resiko yang harus dihadapi. Abraham taat dengar-dengaran, resikonya tahu, tapi dia punya iman. Kalau Tuhan sudah janjikan, Tuhan pasti tidak akan ingkar janji. Tuhan janjikan anakmu akan begitu banyak, turunan begitu banyak, tapi punya anak satu minta untuk dipersembahkan. Tapi Abraham pegang janjinya Tuhan. Ya. Resikonya ya anaknya harus mati. Tapi dia tetap tak ada resiko. Karena dia tahu janjinya Tuhan tidak pernah meleset. Ingat janjinya Tuhan. Ya. Sudah taat dengar-dengaran. Yang ketiga praktek hati yang lembut. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kesucian. Ya. Lewat menyelesaikan dosa. Sampai tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah setia, taat, dan hidup dalam kebenaran, kita bisa menjadi hamba Tuhan yang hidup benar, hidup suci, taat dengar-dengaran, setia berkobar-kobar kepada Tuhan. Jangan tarsok, jangan tunggu besok, tapi pagi hari ini hal itu bisa terjadi. Amin. Ya, nggak usah tunggu tarsok. Kalau kita pagi ini mau untuk hidup benar suci, taat dengar, setia berkobar kepada Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Di dalam Keluaran 7 ayat yang ke-15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil sebelum Firaun datang. Di sini kita melihat perintah Tuhan kepada Musa. Sebelum Firaun datang, Musa sudah harus ada di sungai Nil itu. Artinya saat Firaun datang, ya, di sini Musa sudah ada di sungai Nil itu. Saat Firaun datang, semua sudah selesai. Karena Musa mendahului. Ini sama dengan menjadi kehidupan yang benar, suci lebih dahulu, taat dengar-dengar, setia berkobar-kobar. Lebih cepat dari geraknya siapa? Setan. Jadi Musa tadi diperintahkan bawa tongkat, datang di sungai ini lebih dahulu sebelum Firaun datang. Firaun menunjuk setan. Artinya buat kita sekarang, sebelum setan itu datang mengganggu kita, kita sudah hidup benar, hidup suci, taat dengar-dengaran. Ya. Maka setan tidak akan mampu untuk mengganggu kita. Kita lebih cepat dari geraknya setan. Kalau kita menunda-tunda, tarsok-tarsok, ya, menunda waktu, maka setan yang akan lebih dahulu mendahului kita, menyerang kita. Ini pengertian tentang Musa disuruh pergi dulu di sungai Nil sebelum Firaun datang. Artinya buat kita sudah menyelesaikan semua, hidup benar, hidup suci, taat dengar-dengar sebelum setan menyerang kita. Ini bisa didapat dengan kuasa hati yang lembut. Jangan tunggu-tunggu, saudara dikasih Tuhan. Ya. Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7, dan tentang malaikat-malaikat yang berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi pelayan Tuhan yang benar, yang suci,
yang taat dengar-dengaran, yang setia berkobar-kobar, itu sama dengan pelayan Tuhan bagaikan nyala api. Ini yang harus kita jaga. Kita harus menjaga nyala api ini supaya nyala api tidak padam. Sebab apa? Sebab banyak tantangan yang ingin membuat api ini menjadi padam. Yang lain diterangkan kalau kita menjadi biji mata Tuhan. Ya kan? Biji mata Tuhan bagaikan api. Dilindungi oleh Tuhan ini. Ya. Jadi kita harus menyala-nyala supaya api tidak padam. Ya, banyak tantangan yang ingin membuat nyala api itu padam. Daniel 7 ayat 9. Kitab Daniel 7 ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Jadi pelayan Tuhan seperti nyala api ini adalah takhta Tuhan yang seperti nyala api. Jadi kalau pelayan kita setia berkobar taat, itu kita bagaikan tahtanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertata dalam kehidupan kita, siapa bisa melawan? Setan gak mampu. Inilah tugas kita sebagai pelayan Tuhan, yaitu kehidupan kita sampai menjadi takhta Tuhan dan menampilkan takhta Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat yang kita layani. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau tidak menjadi takhta Tuhan, ya pasti menjadi takhta yang lain. Takhta yang siapa? Setan. Mazmur 11. Mazmur 11 ayat yang keempat. Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan takhtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi kalau kita tampil sebagai takhtanya Tuhan, maka otomatis ada mata Tuhan yang selalu mengamat-amati, yang selalu memperhatikan, yang selalu mempedulikan kita. Siapa enggak mau diamat-amati oleh Tuhan? Siapa enggak mau diperhatikan oleh Tuhan? Siapa enggak mau saudara dikasihan, ya, di mana Tuhan peduli kepada kita? Semua kita mau. Jadi kalau mata Tuhan selalu mengamat-amati, katakan selalu mengamat-amati kita, hasilnya apa? Hasilnya A. Rut 1 ayat 6. Kitab Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi kalau mata Tuhan selalu mengamat-amati kita, hasil pertama Tuhan memperhatikan kita lewat apa? Lewat memberikan makanan kepada kita. Baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Ada pembukaan firman Tuhan yang memuaskan kehidupan kita. Biarlah di hari-hari ini makanan firman Tuhan, firman dibuka menjadi makanan bagi kehidupan kita. Kita mau memperhatikan sungguh-sungguh. Makanan ini berguna supaya apa? Makanan ini berguna supaya kita tidak jatuh pada kelaparan jasmani
dan kelaparan rohani di zaman antikris, tapi kita dipelihara oleh Tuhan. Yang barusan lalu bicara tentang antikris. Ya ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kita perlu ya Tuhan mengamat-amati kita, ya, sehingga kita bisa ya, mendapat makanan, pembukaan firman Tuhan. Ini yang sekarang Tuhan sedang lakukan buat kita. Tuhan bukakan firman yang akan datang. Ya. Dan makanan ini berguna supaya kita tidak jatuh pada kelaparan jasmani dan rohani nanti di zaman antikris, tapi kita dipelihara oleh Tuhan. Ya. Hasil kedua kalau mata Tuhan selalu mengamati kita, Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi hasilnya yang kedua, kalau mata Tuhan selalu mengamat-amati kita, yaitu Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan pergumulan kita. Kita dalam suasana penderitaan, sengsara dan pergumulan ini, Tuhan memperhatikan ini. Tuhan tidak mau berpaling, tetapi memperhatikan kita. Asalkan tadi kita menjadi takhta Tuhan. Bahkan Tuhan sampai turun bagi kita. Ayat ke-8 tadi. Sebab aku telah turun. Ya, sebab aku telah turun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam segala pergumulan kita, apapun pergumulan, Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Seperti Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan Tuhan mampu memberkati kita dan memakai kehidupan kita dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau Israel tadi masuk dalam tanah Kanaan, kita masuk Kanaan Samawi. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita sudah diajarkan, jangan sampai kita mengatakan, oh gak mungkin, mana bisa. Jangan katakan itu. Ya. Mustahil. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang sudah menjadi anak-anaknya. Ya itu Tuhan katakan. Jangan katakan mustahil. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kemudian hasil yang ketiga. Ya. Ayub 7 ayat 17 dan 18. Ayub 7, 17, 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ini hasil ketiga. Tuhan memperhatikan kita.
lewat ujian. Ya. Jadi kalau ada ujian, Tuhan lihat kita. Lewat ujian itu atau tidak. Mazmur 11 ayat 4. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ya. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Bicara ujian ini sama dengan percikan darah atau sengsara daging bersama Yesus. Ya, ini merupakan penyucian terakhir yang harus kita alami sampai satu waktu kita sama sempurna seperti Dia. Bagaimana Yesus mengalami ujian, penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Tapi Dia bangkit pada hari ketiga yang pagi hari ini ya kita sedang amati. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi pagi ini bukan kita sekedar ya, memperingati Paskah kebangkitan, tapi maknanya yang akan kita ambil pada pagi hari lewat firman Tuhan, supaya ke depan sungguh-sungguh kita bisa merasakan kuasa kebangkitannya. Ya. 1 Petrus 4, 1 Petrus 4, 12, 14, 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyali apa siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi di balik percikan darah itu ada roh kemuliaan, ada sikana glory, ada kuasa kebangkitan. Buktinya kita bahagia sekalipun di tengah sengsara daging. Dan terjadi penyucian, terjadi perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini saudara dikasih Tuhan yang perlu kita perhatikan. Kalau kita melihat contohnya ya, Mas Ayub, Yakobus 5, 10 sampai 11. Ini kita lihat contohnya Mas Ayub. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di sini kita melihat bagaimana Ayub mengalami ujian sampai habis-habisan. Supaya apa? Supaya bisa mengalami keubahan hidup atau mengalami penyucian. Kita juga demikian. Ya. Mengalami ujian ya, supaya bisa mengalami keubahan, bisa mengalami penyucian. Mulai apa? Mulai dari ketekunan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok sudah diterangkan berulang kali. Kandang pengembalian itu. Jangan tunggu sampai habis-habisan. Tapi biar kita mau masuk dalam ketekunan dalam penggembalaan. Lewat 3 macam ibadah pokok.
Di mana dalam kandang penyembelihan ruang suci itu ada 3 alat menunjuk kepada 3 benda terang. Ya, jadi tidak ada kegelapan terang. Sampai nanti di dunia ini matahari, bulan, bintang tidak ada, tapi sudah ada pada mempelai. Berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Nah, Ayub mengalami ujian habis-habisan, ya, supaya mengalami kuban atau penyucian, mulai untuk ketekun, tapi juga ujian kesabaran. Sabar dalam penderitaan dan sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Jangan cari jalan alternatif, jangan cari jalan sendiri. Dan membuat Ayub rendah hati. Dia duduk di debu tanah. Ya. Dia merasa tidak mampu apa-apa. Kerendahan hati ini. Ya. Mana Tuhan kemudian memulihkan segalanya. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jarene orang mendengar tentang engkau, mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Mataku sendiri memandang engkau. Ini lewat percikan darah. Ayub menjadi tangan pertama untuk menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan. Dia mengalami sendiri. Ya, kuasa kebangkitan Tuhan. Mengalami sendiri. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini menunjukkan kerendahan hati dengan menanggalkan segala kebanggaan, menanggalkan segala kebenaran diri sendiri. Ini contohnya Ayub. Saudara dikasih Tuhan. Kita tahu dia dipulihkan. Bahkan lebih. Ya, dipulihkan double. Ayub 32. Ya. Jadi tadinya Anda mendengar dari kata orang. Enggak ngerasain kuasa kebangkitan itu. Ya. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Ayub 32 1 dan 2. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakhet, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena menganggap dia lebih benar daripada Allah. Jadi lewat percikan darah tadi, biarlah kita juga mengaku bahwa kita hanya tanah liat, debu tanah liat, yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahan, yang tidak layak, yang tidak mampu apa-apa, bahkan tidak berharga. Ya, ini. Dengan demikian kita akan menjadi tangan pertama yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tangan pertama langsung kita bisa ya, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bukan jarene, bukan lagi kita mendengar dari kata orang. Oh, kuasa kebangkitan tidak. Kita langsung mengalami. Kayak Maria Magdalena dan Maria yang lain. Langsung tangan pertama melihat Yesus bangkit. Rasul-rasul yang lain yang hebat-hebat itu kedua diberitahu. Berarti kata orang. Biarlah kita bukan kata orang. Ya, tapi kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, tidak mendengar dari katanya orang. Ya. Kuasa kebangkitan Tuhan berguna untuk memulihkan kita, baik itu secara jasmani dan juga secara rohani. Pelayan siap. Jadi ini saudara dikasih Tuhan.
Di hari ini, mari jangan kita mendengar kuasa kebangkitan dari orang lain, tapi kita langsung akan mengalami kuasa kebangkitan, mendapatkan kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan Tuhan berguna untuk memulihkan kita secara jasmani dan secara rohani. Ayub dipulihkan secara double, ya, 2 kali lipat. Sampai kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, pagi hari ini, apapun keadaan kita, ingat Tuhan masih memperhatikan kita. Amin. Buktinya Tuhan masih menyampaikan firman-Nya buat kita. Itu merupakan perhatian Tuhan kepada kita. Mari pagi hari dan selanjutnya, jangan sampai kita mendengar kuasa kebangkitan itu, kemenangan itu atas segala perkara dari orang lain. Oh, caranya orang begini. Tidak. Tapi sekarang pagi hari selanjutnya kita akan dan harus mengalami kuasa kebangkitan sendiri, bukan kata orang. Amin. Sehingga sampai kita nanti bisa dipercayakan Tuhan mengalami keubahan hidup. Tuhan tidak lama lagi datang untuk kali kedua. Tidak ada kesempatan banyak untuk kita. Mulai dari kita tekun, ya, seperti Ayub ada dalam ketekunan, supaya kita tekun dalam keadaan hukum. Sudah dijelaskan begitu jelas, ya, supaya nanti dunia semakin gelap menjadi gelap, tapi kita sudah memiliki 3 benda terang sebagai mempelainya dalam Wahyu 12 ayat 1. Dan selanjutnya Wahyu 12 ayat 1, diberi 2 sayap burung nasar saat Antikris berkuasa 3,5 tahun, diterbangkan, diungsikan di padang gurun. Ya, untuk itu mari kita mau lebih sungguh-sungguh. Yang tidak mencapai ukuran, maka tetap diburu oleh ular naga yang besar. Ya, dan ular naga Antikris itu memerangi keturunannya yang tidak, ya, ada penyembahan, memerangi keturunan yang ada kesaksian, ada hukum-hukum Tuhan, yaitu sudah tekun dalam ibadah seperti hari Minggu, ibadah raya, dan juga ibadah tapi belum ada penyembahan. Untuk itu kita tingkatkan ibadah-ibadah kita untuk tekun, maka ya, Tuhan terus memperhatikan kita. Ya, kita mengalami langsung kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa kemenangan. Amin. Makanya siapa pasti angkat tangan, siapa mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan diubahkan sampai nanti kita bisa bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang jemaat kita bagi berdiri bersama-sama. Ya. Nanti kita mempersiapkan juga, ya, tubuh dan darah Tuhan, perjamuan. Ya. Kita pujikan, Bapa, lembutkanlah hatimu. Menjadi permohonan kita. Jangan tetap kerasan hati. Bapa, lembutkanlah hatiku. Di
dan mengerti rencanamu. Rencanamu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkan. Biarlah ini menjadi permohonan doa kita, supaya di hari-hari Tuhan lembutkan hati. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. Haleluya. Haleluya Yesus. Rencanamu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dari atas kembali dengan satu permohonan doa dengan syukur. Bapa, lembutkanlah terima kasih hanya bagi Tuhanku. syukur
Biarlah pada pagi hari ini, di mana kita memperingati akan kuasa kebangkitan, biarlah kita yang pertama kali merindukan untuk bisa merasakan kuasa kebangkitan dalam kehidupan kami ini secara nyata, bukan oleh karena kata orang. Untuk itu kita mau lebih sungguh-sungguh di hari ini ke depan. Kita mau tekun sungguh-sungguh, taat dengar-dengaran, setia dan berkobar-kobar. Itulah praktek daripada hati yang lembut. Biarlah hati yang keras bagaikan batu yang menutup kubur yang digulingkan. Kita juga boleh merasakan lewat kuasa kebangkitan, hati yang keras itu akan dihancurkan, diubahkan menjadi hati yang lemah lembut. Seperti pujian tadi kita merindukan, supaya hati ini menjadi lembut. Kita bisa setia berkobar-kobar dalam hidup pelayan kepada Tuhan. Kita bisa taat dengar-dengaran pada Tuhan. Kita bisa hidup dalam kebenaran kesucian. Maka tangan Tuhan akan selalu mengamat-amati kita. Biarlah ini menjadi doa kita, tekad kita di hari-hari ini ke depan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah terus memberitahu kepada kami, bahkan menuntun kami Tuhan, supaya benar-benar kami hidup dalam perhatian-Mu Tuhan. Sekalipun di masa sukar seperti ini, menghadapi banyak hal, tapi kami tahu, kami percaya perhatian-Mu tidak lepas daripada kehidupan kami ini. Yang mau untuk sungguh-sungguh, yang mau untuk melihat kuasa kebangkitan dengan nyata menolong kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya dalam situasi kondisi apapun, Engkau tetap memperhatikan kita Tuhan. Engkau mengamat-amati kami dalam pergumulan kami, dalam kesengsaraan kami, dalam penderitaan, juga di dalam setiap ujian-ujian yang dialami. Untuk itu kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan ke dalam tangan-Mu, supaya pagi hari ini dan selanjutnya benar-benar kami boleh merasakan Tuhan, kuasa kebangkitan itu nyata, bukan kata orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan ini, biarlah itu juga memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi apapun. Karena kuasa korban-Mu, kematian-Mu sudah memberikan kemenangan bagi kami atas segala apapun Tuhan yang sedang mengganggu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga sungguh-sungguh kami boleh sekali lagi mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang sedang dialami, baik itu sakit penyakit, baik itu keterpurukan penderitaan, semua dipulihkan Tuhan, tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah yang akan kami terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Saudara persiapkan juga, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Kita tetap pujikan tadi, pujian tadi. Bapa lembutkanlah hatiku. Ya. Haleluya. Bapa lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi terhadap rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih semua sudah. Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berarti menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita pegang cawan yang ada di darah Yesus. Di tangan kanan kita tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani, darah Yesus tetap bekerja. Haleluya. Haleluya. Demikian juga mengambil cawan sesudah kalau berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih kemurahan Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami boleh merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kembali Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk memberitahu, untuk memberikan kekuatan kami di hari-hari ini. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu
boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan, yang akan membawa kami Tuhan sampai saatnya nanti kami boleh berada dalam kemuliaan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kuasa kebangkitan-Mu ini itu juga sama dengan sikinar glory, sinar kemuliaan yang akan nyata dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu kami dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah selanjutnya Engkau akan teruskan nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin hari semakin boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang semakin hari boleh semakin setia Tuhan dalam ibadah pelayanan, semakin tekun Tuhan dalam ibadah pelayanan, dan juga berkobar-kobar Tuhan. Dan biarlah kami Engkau juga tolong supaya kami boleh menjadi kehidupan yang selalu bisa taat dengan firman-Mu. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami banyak kekurangan kelemahan, tapi Engkau sudah lengkapkan. Bahkan di saat kami makan minum tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini, Engkau akan bekerja lewat firman-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga semua yang ada firman mendarah daging dalam hidup kami ini Tuhan. Karena itu yang kami butuhkan di hari-hari ini Tuhan, untuk menghadapi situasi keadaan yang ada pada saat ini, yang juga Engkau izinkan terjadi. Tapi kami percaya Engkau selalu akan memelihara, menolong, melindungi kehidupan kami ini sebagai anak-anak. Tidak ada mustahil di hadapan-Mu, tidak ada mustahil juga bagi kehidupan kami, orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidup ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh merasakan pagi hari ini, yaitu sungguh-sungguh kuasa kebangkitan Tuhan. Oh, sehingga boleh menghadapi kemenangan dalam segala apapun yang sedang dialami Tuhan. Kami pagi hari bukan sekedar untuk merayakan itu Tuhan, tapi sungguh-sungguh maknanya ada dalam kehidupan ini, mengubahkan hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap pelayan-Mu pada pagi hari ini dan juga pelayan-pelayan yang lain, dan sehingga kami boleh tetap melayani Engkau juga dalam ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan. Bukakan firman-Mu dalam kelanjutan ini Tuhan, supaya kami boleh semakin diarahkan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami serahkan seluruh kehidupan di sidang jemaat-Mu. Engkau juga akan memberkati mereka, juga berkat-berkat damai sejahtera dan kasih karunia juga dilimpahkan dalam setiap kehidupan nikah anak-anak-Mu, sehingga boleh merayakan satu kesatuan dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam segala apapun saat-saat ini, baik itu tentang yaitu perkara jasmani, terlebih rohani, Engkau juga akan yang melengkapkan semua. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau menjamah, mengangkat setiap kuasa, sebabkan sakit penyakit pulihkan Tuhan, dan kesehatan itu Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sudah Engkau sembuhkan juga. Mereka boleh mengucap syukur kepada-Mu atas pertolongan kuasa kebangkitan-Mu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau juga akan memberkati mereka anak-anak ini, supaya anak-anak ini juga sejak dini boleh dibina dengan kebenaran firman-Mu, pakai guru-guru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih supaya guru-guru itu bisa bertanggung jawab atas anak-anaknya yang dipercayakan untuk dibina sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk segala situasi yang ada Tuhan, yang diperhadapkan kami dan seluruh dunia juga Engkau akan tolong Tuhan. Kami tahu, kami percaya waktu-Mu Engkau
Engkau akan selesaikan semua ini Tuhan. Tapi kami tahu percaya Engkau tetap melindungi, memelihara, menjaga kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya undang sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret dan juga ulang tahun pernikahan dalam bulan Maret. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Suami istri yang ada juga boleh bergandeng tangan. Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan Maret. Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka, memberikan perpanjangan umur bagi mereka. Engkau sudah memberi kekuatan, kesehatan, dan kami serahkan ke depan juga ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan juga tetap menolong Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga kalau Engkau memperpanjang umur, biar Engkau juga memakai kehidupan ini untuk dapat dipakai oleh Engkau Tuhan lewat kasih kemurahan-Mu. Demikian juga yang berulang tahun dalam pernikahan pada bulan Maret juga, Engkau juga tolong mereka semua sudah merasakan bagaimana kuasa-Mu menolong mereka. Sekarang lebih jauh ke depan Engkau akan tetap Bapa di surga memperhatikan mereka, menyatukan mereka dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh merasakan kebahagiaan, damai sejahtera turun di atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan khusus. Engkau sudah memberkati mereka, juga yang sudah memberikan untuk diakonia bagi yang membutuhkan. Engkau juga sudah memberkati mereka. Demikian juga perpuluhan sudah dikembalikan, membuktikan bahwa Engkau sudah memberkati kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk persembahan khusus, untuk renovasi. Engkau sudah kirimkan berkat-berkat itu untuk keperluan ini. Engkau memberkati mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, serahkan semua ke dalam tangan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, sehingga damai sejahtera, kasih karunia Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.